Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berjumpa di kajian sirah bersama kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut analisa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di kitab beliau ini ada beberapa hal penting yang bisa diambil dari peristiwa Fathu Makkah. Yang pertama adalah dari yang banyak itu, salah satunya adalah hormatul qital fihi, tidak boleh perang di Masjidil Haram. Laqad ra'ayna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ashabahu an qitali ahadin illa yabda unasun al-muslimin bil qital. Wa laqad ra'ayna Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara ala Khalid bin Walid qitalahu li ba'di ahli Makkah hina mar'a bariqat suyuf nabaw faqila lahu annahu qutil faqala qadallahi khair. Jadi di momen Fathu Makkah ini Rasulullah SAW melarang sahabat untuk membunuh seorang pun. Jadi tidak ada yang seperti itu. Walaupun di lapangan realitanya ada sempat terjadi gesekan perang kecil lah. Itu yang terjadi di posisi Khalid bin Walid ketika beliau masuk Fathu Makkah. Cuma larangan hormatul qital fihi ini sampai sekarang tidak boleh. Tapi bila kita baca sejarah Makkah, terutama Masjidil Haram, itu ada beberapa kali diserang. Nah, kalau yang dunia modern hari ini itu peristiwa berapa ya? 20 November 1979 itu peristiwa Juhaiman. Ustadz kita di Indonesia yang di tahun itu masih belajar di Mekah tahu tuh kejadiannya. Jadi Juhaiman ini menguasai Masjidil Haram, menyandra orang-orang di sana, jemaah haji di dalam situ, dan terjadi tembak menembak, banyak yang meninggal, banyak darahnya. Peristiwa Juhaiman bisa jadi cek peristiwa Juhaiman tahun 1979 itu yang paling hanyar di hari ini. Itu kalau yang sebelum-sebelumnya ya beberapa kali terjadi. Cuma hukum hormatul qital fihi ini tidak berubah. Lalu apalagi tahrimus sayyidi. Wa hadza thabitun bil ijma' di Rasulullah fil hadis al-muttafaq alaih la ya'dad syawquhu wa la yadfar sayyidu. Fa idza harama tanfir fal itlaq aula. Larangan untuk berburu. Nah, di tanah haram ini dilarang untuk berburu. Berarti bagaimana binatangnya? Ya dibiarkan. Kecuali wa yustatna min umumi hayawanat al-haram khamsatu asnaf istatnaha sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa binatang yang dikecualikan. Jadi tidak boleh berburu, cuma ada beberapa binatang yang dikecualikan, kayak kalajengking, gagak, tikus, anjing gila. Nah ini tidak apa-apa untuk dibunuh. Jadi secara umum dilarang berburu, cuma ada beberapa binatang yang ini perusak, mengganggu, boleh dibunuh. Nah, namun para ulama mengkias binatang-binatang tersebut. Jadi kan Nabi menyebut itu al-fawasiq.
hewan-hewan al-fawasik, salah satunya tikus tadi. Apakah terbatas hewan itu saja? Nah, ternyata para ulama menganalisa lagi bahwasanya ada binatang lain yang boleh dibunuh, kayak ular, binatang buas, bertaring gitu. Boleh aja karena situasi dan kondisi. Apalagi yang tidak boleh, tahrimu qat'i syai'in min nabatihi, menebang pohon. Nah, jangan, itu dilarang. Lalu di momen di sini Syekh Sa'id rahimahullah memberikan poin ta'ammulat fi kitab sallallahu alaihi wasallam yaumul fath. Apa ya? Renungan. Nah, renungan bagaimana khutbah Nabi saat Fatu Makkah. Di momen itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, wal an hahiya di Makkah al-badatul lati hajara minha qabla zamanin sanawat khadi'al mu'minah birisalati wa hadi wa hum ulai alladziina tarama nasabuhu al-ada wa samu ashabul adiyah wal ladab. Di momen ini Rasulullah SAW memberikan pengertian, memberikan hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Nah, selain itu juga ada terjadi bayat ini kan maksudnya janji setia. Nah, para perempuan ini juga janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di riwayat yang lain itu mungkin tidak di momen yang ini Rasulullah ketika membayar perempuan itu tidak menjabat tangan. Nah, lalu timbul pertanyaan lain mengenai Fathu Makkah ini. Pertanyaannya, apakah Makkah al-Futihat Makkah unwatan atau sulhan? Apakah Makkah ini ditaklukkan dengan unwah itu dengan cara kekerasan atau sulhan, cara damai? Ternyata ikhtalafal ulama fi dzalik. Ulama beda pendapat. Karena kan situasinya tuh kayak ini. Rasulullah dari Madinah berangkat ke Mekah dengan pasukan komplit lengkap sebanyak 10.000. Ini jumlah yang sama dengan jumlah pasukan Ahzab, sama 10.000. Kan Abu Sufyan dan semua koalisi besarnya itu kurang lebih 10.000. Ini juga banyak-banyaknya. Lalu juga ada salah satu pintu masuk ke Mekah itu yang terjadi perang kecil, ya, yang dimasuki oleh Khalid bin Walid. Mungkin itu. Nah, tetapi yang jelas ulama khilaf, beda pendapat masuk ke kota Mekah ini jalur perang atau jalur damai. Fadzahaba Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhu wa akharun ila annahu dakhalaha sulh. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah ini sulhan, karena damai. Tuh. Wa kana al-mumassil li Quraisy fi hadha sulh wa Abu Sufyan. Simbol perdamaian di peristiwa Fatu Makkah ini adalah Abu Sufyan. Yang mana gerak simbol perdamaiannya? Kan waktu Abu Sufyan masuk Islam, sebelum Nabi sampai ke kota Mekah, Nabi sudah bertemu dengan Abu Sufyan. Nah, ketika bertemu itu Nabi kan memberikan tawaran-tawaran. Ujar Nabi, apabila ada orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, tidak keluar rumah, dia juga aman. Nah, Abu Sufyan ini simbol bukti, contoh orang yang tidak diapa-apakan saat Fatu Makkah. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap Fatu Makkah ini sulhan.
Makanya kan wa kana al-ittifaq wa syart fihi ala annahu man aghlaqa babahu fa huwa amin. Siapa yang menutup pintu, jadi kesepakatannya ujar Nabi, siapa yang menutup pintu aman. Siapa yang masuk Islam aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Nah, kecuali illa sitatu anfus hadar. Kecuali ada 6 orang yang jadi DPO yang waktu di awal-awal pembahasan Fatu Makkah kita ada dibahas sosok-sosok yang ujar Nabi tetap dieksekusi. Itu ada. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kaum muslimin masuk ke kota Makkah itu adalah unwatan. Unwatan ini lawan dari sulhan, lawan dari damai. Jadi Nabi masuk ke kota Makkah itu jalur damai, jalur perang. Menurut Imam Hanifah dan Imam Malik jalur perang. Kenapa? Nah, wastadallu ala dzalika bitariqatil lati dakhala biha al-muslimun Makkah wa bima kanu yahmilunahu minasilah wa iddatil harb. Karena menurut Abu Hanifah, kenapa ini disebut unwatan? Karena kaum muslimin sampai ke kota Makkah ini tampilannya, atributnya, perlengkapannya semuanya berhubungan dengan orang-orang perang. Membawa pedang, pakai baju zirah, baju yang untuk perang, senjata, semuanya disiapkan. Ini berarti masuk kota Mekahnya secara zahir, kasat mata masuk kota Mekahnya berarti dengan cara militer. Nah, gitu. Apa nih? Apakah perbedaan ini akan mempengaruhi keimanan? Ya jelas tidak. Karena ini adalah bagian daripada ikhtilaf masalah fikih. Kasusnya ada, lalu ulama menganalisa, membahas kasus tersebut. Ini satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyebutkan atau mengatakan bahwasanya ini hukumnya A, ini hukumnya B karena sudut pandang yang berbeda. Ini kan objeknya sama, Nabi masuk kota Mekah. Peristiwa-peristiwanya itu bisa diulas apa saja yang ada di sana. Tetapi ternyata yang membedakan adalah sudut pandang ulama melihat momen tersebut. Yang pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kaum muslimin ini jalur damai aja, tidak masalah, tidak terjadi pertumpahan darah. Contohnya kayak Abu Sufyan, tidak diapa-apakan. Namun yang pihak lain beranggapan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya mereka kaum muslimin masuk ke kota Mekah jalur militer. Nah, sudut pandangnya itu beda. Itu kan menghasilkan hukum yang berbeda. Di kasus lain sama. Bisa jadi hadisnya yang itu, tapi pemahamannya terhadap hadis itu beda-beda. Ayat Al-Qur'annya sama, cuma tafsirnya bisa berbeda. Nah, itu lama. Wattafaqal kullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaghnam minha malan man lam yaghnam minha malan wa lam yasbu fiha dzurriyyah fa amma man dhahaba ila annaha futihat sulhan fa sababu dzalika wadihun wa amma man dhahaba ila annaha futihat unwatan faqad qalu innal ladzi mana'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qismatiha syan akhar tamtazu bihi Makkah an baqiyatil bilad fa innaha darun nusuq wa muta'abbidul haqq wa harumar rabb wa haramur rabbi ta'ala faqanna waqafa min Allah ta'ala 'ala al-'alamin wa lihadza dhahaba ba'dul ulama wa minhum Abu Hanifah ila man bayni aradhi wa dawri Makkah al-Mukarramah. Dan semua kelompok
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sepakat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengambil harta ghanimah waktu sampai di kota Mekah. Ini poin penting. Jadi dalam setiap peperangan yang terjadi, nah itu ada yang namanya ghanimah. Ketika menang dapat ghanimah. Kenapa pasukan Uhud yang di atas gunung memegang panah kocar-kacir? Karena mengejar harta ghanimah. Jadi setiap perang itu rumusnya bila sudah selesai perang menang bagi harta ghanimah. Rumusnya seperti itu. Tapi ketika Fathu Makkah tidak ada harta ghanimahnya. Tidak ada. Kalau berdasarkan poin yang ini, kelompok-kelompok yang mengatakan Nabi masuk kota Mekah ini jalur damai, sulhan, ya jelas sekali. Kenapa? Karena Nabi tidak mengambil harta ghanimah, tidak ini, tidak seperti perang kayak biasa. Tapi kalau kelompok yang kedua, yaitu kelompok Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini beranggapan bahwasanya innalladzi mana Rasulullah SAW min qismatiha syai'un akhar. Nabi melarang, menurut kelompok kedua, Nabi melarang membagi harta ghanimah. Ini larangan khusus saat itu. Nah, itu anggapan mereka. Karena tanah Mekah itu, tanah Mekah ini istimewa. Nah, walihada dhahaba ba'dul ulama wa minhum Abu Hanifah ila man'i bai'i aradi wa dawri Makkah al-Mukarramah. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak boleh larangan untuk menjual tanah di Mekah. Ini beda. Nah, kesimpulannya adalah hadhihi khulasah an ba'dil ahkam wal ibar allati tu'khadhu min ahdath al-Fathil Kabir di Makkah al-Mukarramah. Jadi itu beberapa hal yang terjadi saat Fathu Makkah. Kalau kita flashback lagi ke pertemuan sebelumnya di Fathu Makkah itu, kita akan melihat bagaimana Nabi selalu komitmen dengan janji. Tapi ketika janji itu dilanggar, Nabi juga komitmen untuk menjaga marwah perjanjian tersebut. Komitmen. Ketika komitmen itu sudah dilanggar, walaupun Abu Sufyan ini memohon-mohon kepada Rasulullah SAW, tidak digubris. Ketika dilanggar, selesai. Itu. Lalu juga di sini ada momen di mana Nabi hanya mengajak berangkat tanpa ada pemberitahuan finishnya di mana. Ini berarti diambil tentang bagaimana para sahabat itu sangat tunduk dan sangat patuh pada Rasulullah SAW. Yang penting mereka berangkat menuju tempat yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Itu. Dan ini juga di Fathu Makkah ini kita melihat Nabi membawa pasukan dengan sangat komplit, banyak. Tetapi dari semua peristiwa perjuangan Nabi, duel pasukan Nabi, itu ternyata paling damai Fathu Makkah. Jadi ini waktu perang Badar, kaum muslimin orangnya sedikit, ya mereka berjuang sekuat tenaga, alhamdulillahnya menang. Perang Uhud ini agak kocar-kacir lah. Perang Ahzab ini kan Nabi kurang lebih 3.000 dengan para sahabat terkurung di kota Madinah karena diserang pasukan Ahzab.
total. Sudahlah, rumus perang itu kan. Tapi ketika Nabi memiliki pasukan perang yang banyak, komplit menuju ke kota Mekah, ternyata Nabi tidak ingin berperang. Hanya apa? Ya, Nabi hanya ingin menaklukkan Mekah dan juga untuk berdakwah di kota Mekah. Itu kan. Saat pasukan sudah siap, tenaga sudah siap, akomodasi sudah siap, tapi ternyata disitulah momen paling hangat, paling santai saat ingin menaklukkan suatu tempat. Gitu. Ya, bisa jadi sampai ke sana Nabi tidak perlu apa-apa, hanya untuk menunjukkan kekuatan, unjuk gigi kekuatan, sudah cukup dah, jadi tidak perlu. Nah, mungkin kalau kita melihat Fatu Makkah ini dari sudut pandang Suluh itu jalur damai. Nah, maka di Indonesia ini bisa dikatakan Islam masuk ke Nusantara ini jalur damai, bukan karena perang ada ekspansi dari daerah lain menuju Indonesia, tidak. Walaupun orang-orang Arab itu terutama Yaman datang ke Indonesia, cuma ya mereka tidak merubah diri, tapi mereka berakulturasi, bergabung dengan masyarakat, bersosial, sehingga orang-orang Islam. Ini jalur damai Indonesia, itu beda. Nah, peristiwa Fatu Makkah ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW sudah berjanji kepada Sayyidina Umar, yang perjanjian Hudaybiyah itu yang Sayyidina Umar sangat geram. Kenapa poin-poinnya ini menyudutkan umat Islam? Tapi ternyata itu langkah awal untuk keberhasilan Fatu Makkah. Jadi ada rentetan. Ibaratnya itu mundur satu langkah untuk meloncat dua langkah. Sulh Hudaybiyah itu dan efeknya sampai ke peristiwa Fatu Makkah. Jadi jangan dikira kaum kafir Quraisy di Fatu Makkah itu tanpa perlawanan karena tidak tahu informasi. Bukan. Orang Mekah nih, kenapa mereka tidak melawan saat Nabi sampai di kota Mekah? Apakah mereka tidak tahu informasi, tidak siap? Bukan itu. Tetapi waktu perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah itu mental orang Mekah itu sudah tidak sesiap sebelumnya. Ditambah lagi terakhir bertemu Nabi itu waktu Ghazwatul Ahzab, mental mereka sudah mulai jatuh. Jadi setelah perang Ahzab, lalu Nabi kan setelah ini kita tidak berserang, kita yang menyerang. Nah, lalu di 6 Hijriah Nabi mau umroh, di cancel, tidak jadi, muncullah perjanjian Hudaybiyah. Nah, munculnya perjanjian Hudaybiyah ini menunjukkan, menurut analisa para sejarawan, ada salah satu ahli sejarah lah mengatakan peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini menunjukkan kurangnya semangat orang-orang Mekah untuk berperang. Sudah mentalnya sudah jatuh. Jadi tahun 6 Hijriah itu mentalnya sudah jatuh. Terus tahun ke-7 itu kan orang Islam umroh. Nah, orang kafir Quraisy mengira orang-orang Islam ini kelelahan, mentalnya ciut, macam-macam. Tapi ketika kaum muslimin sampai di kota Mekah, mereka tawaf, ternyata kebalikan dari prediksi orang-orang Quraisy. Apa prediksinya? Prediksinya kan mereka akan kesulitan macam-macam, lelah, penggaringan, sakit-sakitan. Tapi pas melihat orang-orang Madinah umroh di kota Mekah, kayaknya semangatnya beda. Itu
Nah, maka poin-poin penting di Fathul Makkah ini kita bisa melihat inilah perubahan besar fase dakwah terakhir Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu merubah gaya dakwah Nabi, bahkan ayat-ayat yang turun pun menyesuaikan. Hijrahnya Nabi dari dari Mekah ke Madinah itu merubah banyak hal, termasuk merubah ayat, bukan merubah ayat ayat itu berubah sesuai kondisinya sampai seperti itu. Tetapi Nabi sampai ke Mekah lagi, bisa menaklukkan Mekah lagi dengan cara yang lebih elegan. Ini peristiwa yang luar biasa sekali. Nah, tetapi perlu diingat, yang perlu diingat adalah orang-orang Mekah ini masuk Islam. Orang Mekah ini apa bahasanya, mengakui Nabi Muhammad SAW, orang Mekah. Tetapi dengan momen seperti itu bisa dikatakan keislaman mereka masih belum kuat. Tuh di Mekah kan semekahan masuk Islam, mengakui Nabi Muhammad. Tapi apakah secara otomatis mereka termasuk sosok-sosok yang kuat, sosok-sosok yang taat beragama langsung? Ya tunggu dulu. Itu kan memang perlu waktu. Orang-orang muhajirin yang pindah ke Madinah, ikut berbagai macam pertempuran yang diikuti oleh Nabi, ghazwah namanya. Iman mereka sudah tertancap di hati masing-masing, sudah tertancap di sanubari masing-masing. Nah, ini akan berbeda dengan orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Itu beda. Makanya dalam asnaf mustahik innamas shadaqatu lil fuqara masakin ada disebutkan mu'allaf qulubuhum. Jadi sekaya apapun, sesugih apapun, depositornya banyak, depositinya 28 miliar lah depositonya, mu'allaf ini tetap boleh menerima zakat karena kemu'allafan mereka walaupun duitnya banyak. Untuk apa? Mengaitkan, untuk taklif itu merekatkan, untuk memperdekat jarak. Nah, itu. Nah, orang-orang Mekah ini ya sejatinya mereka masih baru lagi. Kalau ada bahasa anak muda hari ini, generasi Ustaz Margono, newbie, nah istilahnya itu baru, mereka baru masuk Islam, itu masih kekuatan imannya masih terbatas. Nah, ini terlihat saat mereka ikut perang Hunain. Jadi sebenarnya keberangkatan kaum muslimin sesudah dari kota Mekah menuju Hunain ada resiko tersendiri. Resikonya apa? Pasukan yang baru bergabung dari Mekah ini, keimanan mereka tentu tidak bisa disamakan dengan orang-orang muhajirin yang waktu itu ikut pindah, ikut hijrah. Itu beda sudah keimanannya. Dan ini kan terjadi waqad kanat fi Syawal sanatu zamanin min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang Hunain ini kan terjadi di tahun 8 Hijriah, tapi bulan Syawal, sesudah Idul Fitri lah, sesudah Ramadan. Itu berangkat perang Hunain. Nah, lalu apa yang terjadi kepada
pasukan Hunain ini mereka sudah bertambah pasukan, apakah menguntungkan kaum muslimin atau justru jadi bumerang sehingga kaum muslimin sulit mengatur pasukannya yang waktu itu mencapai 12.000. Nah, apakah pasukan Hunain ini juga bisa mengalahkan dari serangan musuh? Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.